Dan perlu Anda ketahui, semakin Anda melayani, semakin Anda menanggapi ataupun merespon, ya, menjawab WA, SMS ataupun teleponan dari para debt collector itu, maka mereka akan semakin bersemangat untuk meneror Anda. Bahkan hal itu akan membuat Anda menjadi target utama, prioritas utama penagihan mereka. Bahkan mungkin jika Anda merespon terus, mereka bisa sampai datang berkunjung ke tempat Anda. Kenapa bisa begitu? Jangan sampai Anda terbawa ke arena permainan logika dan emosional yang mereka ciptakan, yang mereka sedang mainkan. Ingat, setakut-takutnya Anda kepada para debt collector pinjol tersebut, sebenarnya mereka itu lebih takut kepada Anda. Kenapa? Halo teman-teman, para sahabat dan subscriber saya. Apa kabar Anda semua? Semoga sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga. Semua urusan Anda lancar dan rezeki Anda selalu berlimpah. Selamat berjumpa kembali dengan saya Maro di Maro Channel. Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai ketakutan Anda terhadap DC pinjol yang berlebihan. Bahkan saking berlebihannya, ketakutan Anda terhadap DC pinjol itu membuat Anda kehilangan diri Anda yang dulu bebas, ceria, santai, bahagia. Bahkan mungkin Anda suka senyum dan ramah kepada semua orang. Tapi karena tekanan dan teroran para debt collector pinjol, sekarang hidup Anda berubah 180 derajat. Bahkan Anda sekarang ini tanpa sadar malah cenderung berbuat hal-hal bodoh, bahkan tindakan-tindakan yang merugikan diri Anda sendiri dan orang lain. Juga orang-orang yang Anda cintai pun turut jadi korban tanpa Anda sadari. Keluarga dan kerabat hingga teman, bahkan semua orang di sekitar Anda juga tidak luput merasakan imbas tekanan mental yang Anda alami. Dan itu terjadi tanpa Anda sadari. Intonasi suara Anda berubah, sikap berubah, bahkan pikiran Anda sendiri pun berubah terhadap mereka. Padahal mereka tidak tahu apa-apa dan tidak seharusnya mereka menerima kelakuan atau imbas perubahan sikap Anda ke mereka karena tekanan para debt collector yang terlalu Anda pikirkan. Kasihan mereka jadi korban secara tidak langsung. Itu semua terjadi akibat kondisi emosi Anda yang tidak stabil dan ketakutan Anda yang berlebihan terhadap teroran para debt collector. Anda terlalu memikirkan akan WA, SMS, teleponan dari para debt collector itu, bahkan Anda sangat takut kalau mereka sampai datang ke rumah Anda atau ke kantor Anda yang akan membuat Anda malu. Itulah yang mungkin berputar-putar dalam pikiran Anda sehingga Anda tidak sadar bahwa Anda telah berubah total 180 derajat. Itu adalah sesuatu hal yang sangat merugikan diri Anda. Itu adalah hal bodoh. Pertanyaan yang harusnya Anda bisa jawab adalah, kenapa Anda bisa takut ke para debt collector pinjol sampai Anda stres? Kenapa Anda harus takut kepada mereka? Kepada para pengecut yang hanya bisa main ancam-ancam, maki-maki, teror-teror lewat WA, SMS, dan telepon. Hanya lewat WA, SMS, dan telepon. Orangnya tidak pernah ketemu dan tidak akan pernah ketemu mungkin dengan Anda. Tapi Anda bisa merasa takut. Anda bisa merasa tidak tenang, tidak selera makan, tidak bisa tidur. Bahkan Anda cenderung mulai menutup diri dan terkesan menghindari setiap orang karena merasa malu dan minder akibat galbay yang Anda alami. Anda ketakutan karena beranggapan bahwa semua orang akan tahu, bahkan mungkin sudah tahu kalau Anda tidak mampu bayar hutang. Anda ketakutan karena WA, SMS, dan teleponan dari para debt collector. Apalagi kalau sampai mereka datang ke rumah Anda atau ke kantor Anda. Itu adalah sesuatu hal yang bodoh. Itu adalah sesuatu hal yang berlebihan. Itu adalah sesuatu hal yang membuat Anda merugi baik secara mental, ya, kesehatan mental, kestabilan emosional, dan juga kesehatan tubuh Anda sendiri. Yang seharusnya Anda lakukan adalah
mengabaikan semua WA, SMS, dan teroran atau telepon dari para debt collector itu. Karena hal itu semua hanya akan membuat Anda stres, emosi Anda tidak stabil, mental Anda down. Semua itu hanya akan merugikan kesehatan mental Anda dan emosi Anda seperti yang saya ucapkan tadi. Dan perlu Anda ketahui, semakin Anda melayani, semakin Anda menanggapi ataupun merespon, ya, menjawab WA, SMS ataupun teleponan dari para debt collector itu, maka mereka akan semakin bersemangat untuk meneror Anda. Bahkan hal itu akan membuat Anda menjadi target utama, prioritas utama penagihan mereka. Bahkan mungkin jika Anda merespon terus, mereka bisa sampai datang berkunjung ke tempat Anda. Kenapa bisa begitu? Bukankah kalau kita merespon itu artinya kita menghargai mereka? Bukankah kalau kita menjawab WA atau teleponan mereka itu artinya kita ada niat baik untuk bayar? Dan itu menunjukkan bahwa kita ini menghargai mereka. Nah, mungkin yang Anda pikirkan itu ada benarnya juga. Tapi bukan untuk menghadapi para debt collector. Untuk para debt collector pinjol, hal itu tidak berlaku, kawan. Karena ketika Anda galbay, DC pinjol meneror Anda dan Anda meresponnya, maka DC-nya akan berpikir bahwa Anda takut ke mereka. Maka DC-nya akan melihat bahwa Anda terguncang, Anda takut. Itu artinya berarti Anda bisa ditekan. Itulah menurut pemikiran mereka, ya. Anda bisa ditekan supaya segera membayar hutang. Maka dengan begitu, Anda akan menjadi sasaran utama mereka. Anda adalah tujuan atau target utama penagihan mereka. Karena menurut mereka, dengan keadaan Anda yang seperti itu, Anda berada di posisi yang lemah. Anda sedang ketakutan. Dan Anda sudah masuk ke dalam permainan mereka yang sedang mereka mainkan. Perangkap yang mereka ciptakan. Anda sudah mulai masuk ke zona emosional yang mereka mainkan. Berarti kalau Anda ditekan terus, kalau Anda diteror terus, kalau Anda diancam-ancam terus, maka Anda akan semakin takut dan akhirnya Anda akan membayar. Nah, kemungkinan inilah yang membuat para debt collector itu menjadi semakin giat untuk menjadikan Anda sasaran utama mereka. Karena mereka yakin dengan ketakutan Anda dan emosional Anda yang tidak stabil dan ketenangan hidup Anda yang mulai terganggu, mereka beranggapan bahwa maka lama-kelamaan Anda akan membayar. Ketika Anda merespon WA, SMS, dan teleponan mereka, berarti Anda sudah mulai masuk ke zona permainan emosional dan tekanan mental yang mereka mainkan. Apalagi Anda meresponnya dengan kata-kata memelas, janji-janji akan bayar. Anda berusaha menjelaskan kondisi Anda, wah, habislah Anda, ya. Sedangkan Anda merespon dengan kata-kata kasar saja pun, Anda telah masuk ke zona permainan mereka, ya. Kenapa? Karena Anda terguncang. Dengan hal tersebut akan kelihatan bahwa Anda terguncang. Anda kena dalam permainan mereka. Apalagi Anda meresponnya dengan kata-kata memelas. Anda berusaha menjelaskan kondisi keadaan ekonomi Anda yang sedang terguncang dengan harapan bahwa Anda akan mendapat simpatik dari mereka sehingga mereka tidak akan terlalu menekan Anda. Salah. Tidak seperti itu, ya, kawan-kawan, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Justru dengan cara itu, ya, dengan cara menjelaskan kondisi ekonomi Anda plus janji-janji bayar, maka dengan demikian bersiap-siaplah Anda untuk menjadi sasaran empuk para debt collector itu. Bersiap-siaplah Anda untuk diteror terus dan bersiap-siaplah Anda untuk didatangi. Itu yang akan membuat mereka semakin getol dan gencar untuk meneror Anda. Jadi yang perlu Anda ingat adalah jangan sampai Anda masuk ke dalam permainan emosional para debt collector pinjol. Jangan sampai Anda takut karena ancaman dan teroran mereka. Santai saja dan buat diri Anda kuat dan tegas terhadap teroran para debt collector pengecut yang hanya berani kirim ancaman dan teroran lewat HP. Jadi kalau begitu saya nggak boleh balas atau tanggapin WA atau SMS mereka, ya? Tentu saja bisa, ya, tentu saja boleh.
Kalaupun Anda mau balas chatan mereka, balas seperlunya saja. Nggak usah baper, ya, nggak usah baper segala. Santai saja. Jangan sampai Anda terbawa ke arena permainan logika dan emosional yang mereka ciptakan, yang mereka sedang mainkan. Ingat, setakut-takutnya Anda kepada para debt collector pinjol tersebut, sebenarnya mereka itu lebih takut kepada Anda. Kenapa? Ya karena pekerjaan debt collector itu adalah pekerjaan yang sangat beresiko, baik secara hukum maupun secara kehidupan bermasyarakat, baik keamanan di masyarakat. Karena tidak sedikit debt collector yang sudah menerima imbasnya atau kena akibat dari pekerjaan mereka. Makanya banyak debt collector pinjol yang tidak berani menyebut nama perusahaan mereka ataupun nama mereka sendiri. Coba Anda ingat-ingat ya, coba Anda bayangkan ketika mereka mengirim WA ke Anda, SMS ke Anda, telepon ya dengan maki-makian, ancaman dan teror segala macam, mereka tidak berani menyebutkan nama perusahaan mereka. Mereka tidak berani menyebutkan nama mereka, bahkan inisial mereka pun tidak berani mereka ucapkan. Itu artinya apa? Itu artinya mereka takut kepada Anda. Kenapa? Ya karena mereka takut dilaporin dan mereka takut diproses hukum. Apalagi kalau mereka sampai berani datang ke rumah Anda. Nah, posisi itu akan membuat mereka berada dalam bahaya. Oleh karena itu, jangan takut jika sampai debt collector datang ke rumah Anda, debt collector pinjol. Karena ketika mereka datang ke rumah Anda, mereka tidak akan segalak di WA, SMS, atau di telepon. Karena mereka juga takut bahwa Anda itu bisa melaporkan mereka, bahkan mereka bisa dimasa apabila Anda teriakin maling atau Anda laporkan mereka melakukan atau berbuat keonaran yang tidak menyenangkan di rumah Anda, di tempat Anda. Itu beresiko sekali ke debt collectornya sendiri, ya teman-teman. Jadi bisa Anda bayangkan keamanan mereka itu sangat berbahaya sekali. Karena mereka bisa dilaporkan ke polisi karena mengganggu keamanan atau berbuat keributan. Bahkan mereka bisa dikeroyok massa. Seperti kejadian-kejadian yang sudah banyak viral di belakangan ini. Terlebih lagi, kekesalan para masyarakat terhadap para debt collector pinjol ini sudah memuncak. Sudah banyak yang gerah, bahkan yang dendam akibat kelakuan mereka yang sudah pernah dialami oleh orang-orang di masyarakat. Jadi ketika ada keributan oleh ulah debt collector, maka itu akan sangat gampang sekali untuk memancing emosional masyarakat atau orang-orang di lingkungan Anda. Sehingga ini bisa menimbulkan sesuatu hal atau membahayakan kondisi keamanan mereka. Dan itu sudah banyak terjadi. Sekarang coba bandingkan posisi mereka dengan posisi Anda. Anda hanya berhutang. Dan hutang itu hanyalah masalah perdata dan tidak akan pernah bisa dibawa ke jalur hukum, ke hukum pidana. Seperti ancaman para debt collector pinjol tersebut yang mereka selalu ucapkan tidak akan pernah terjadi kepada Anda. Jadi tidak usah takut ya. Tidak ada jalannya hutang piutang, hutang pinjol itu masuk ke ranah pidana. Tapi perbuatan para debt collector barbar sudah banyak yang dilaporkan, bahkan tidak sedikit yang berakibat penutupan usaha atau perusahaannya. Bahkan DC-nya pun sudah banyak yang diproses hukum. Jadi intinya teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pemirsa YouTube saya, Anda sebenarnya tidak punya alasan untuk takut kepada para debt collector pinjol. Hanya saja, jangan sampai Anda masuk ke dalam perangkap permainan emosional dan kata-kata serta tipu-tipu yang mereka kirimkan lewat WA, SMS, ataupun teleponan mereka. Apalagi mereka berbicara hukum. Tidak ada hukum yang akan membuat Anda terjerat pidana dengan berhutang di pinjol. Tidak ada hukum yang seperti itu. Kadang debt collector mencatut undang-undang seolah-olah itu mendukung kepada pekerjaan mereka atau kepada hutang Anda bahwa Anda bisa dibawa ke ranah pidana atau dituntut secara hukum. Tidak ada, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian ya, tidak ada yang seperti itu. Ancaman-ancaman yang mereka sebar, data-data yang mereka buat itu ya, yang mereka screenshot itu hanyalah hoax ya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Dan itu pun bisa dilaporkan ke polisi apabila mereka berani menyebarkan data-data Anda, berani membuat fitnah atas nama Anda karena Anda tidak bayar hutang.
itu semua bisa dilaporkan ke polisi ya. Mereka bisa dilaporkan dan bisa diproses hukum. Dan sudah banyak kejadian yang seperti itu. Sehingga debt kolektornya pun diproses hukum dan bahkan masuk penjara. Oke, jadi intinya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tetap semangat, abaikan teroran para debt kolektor pinjaman online. Jangan hanya karena oleh teroran para debt kolektor pinjaman online Anda jadi kehilangan hidup Anda, kehilangan kebahagiaan Anda, kehilangan saudara, teman, dan kehilangan orang-orang yang Anda cintai. Lanjutkan hidup Anda. Jangan sampai Anda mengorbankan kebahagiaan Anda hanya karena teroran para debt kolektor yang tidak jelas tersebut. Semoga materi ini bermanfaat bagi Anda semua. Dan akhir kata saya ucapkan salam sahabat.